Yuk, selamat datang kembali dengan saya, Maris Manasunis, dan ini sekarang kami akan menjelaskan Information System Architecture. Tapi yang pertamanya adalah Data Architecture. Information System Architecture untuk aplikasi arsitekturnya akan dibahas nanti. Ini perusahaan yang kami kaji, seperti yang Anda telah lihat di video-video sebelumnya, adalah Skype. Skype itu rilis 1.0-nya 27 Juli 2004, tapi nama domainnya itu dimulai pada tanggal 23 April 2003. Skype ini seperti yang semuanya tahu adalah program komunikasi P2P atau peer-to-peer. Nah, sebelum kita memasuki data arsitektur, kita perlu tahu apa itu arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi itu adalah fase yang dimana itu membuat arsitektur sistem informasi yang mendukung arsitektur bisnis. Nah, data arsitektur itu, sasaran dari data arsitektur itu adalah menetapkan tipe utama dan sumber data yang penting untuk mendukung bisnis yang dapat dimiliki oleh para pemegang kepentingan atau stakeholder secara lengkap dan konsisten serta juga stabil. Ini tujuan dari data arsitektur itu untuk mendefinisikan entitas data yang berhubungan dengan enterprise, tapi bukan untuk merancang sistem logik atau penyimpanan fisik. Nah, input dari data arsitektur itu seperti yang biasa itu adalah output dari fase B, fase bisnis arsitektur, yaitu semuanya adalah outputnya kecuali yang building blocks yang dapat digunakan dari enterprise continuum. Halo, bersama saya Ihsan Faisal Rashid, NIM 1821732 akan menjelaskan sejumlah langkah dalam mengembangkan data arsitektur. Langkah-langkah yang ada untuk mengembangkan data arsitektur ada 9. Berikut penjelasannya. Langkah pertama dalam membangun suatu data arsitektur adalah memilih reference model, viewpoints, dan perlengkapan yang sesuai. Maka langkah ini dibagi menjadi sub. Yang pertama, melakukan review, validasi, dan bahkan mungkin bikin yang baru jika diperlukan sejumlah set prinsip data. Hal-hal ini biasanya akan disusun dari sejumlah prinsip arsitektur yang akan menjadi suatu arahan atau panduan dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsipnya serta sejumlah set dari prinsip datanya. Setelah itu, lakukan pemilihan terhadap arsitektur sumber data arsitektur seperti contohnya tuh reference model, pola, atau semacamnya. Langkah yang kedua adalah mengembangkan suatu baseline dari deskripsi data arsitektur. Jadi kita menjelaskan dari data arsitektur yang sudah ada baseline seperti apa sehingga bisa mendukung pembentukan target data arsitektur yang diinginkan. Sebab cakupan tingkat kerincian yang akan didefinisikan sangat tergantung dari sejumlah data elements yang sudah ada serta dan akan dikaitkan pada target data arsitektur yang diharapkan maupun deskripsi dari arsitektur yang akan muncul. Bahkan sebisa mungkin identifikasi sejumlah building blocks data arsitektur yang relevan maupun gambaran dari arsitektur repositori. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan target data arsitektur description. Mengembangkan deskripsi dari target data arsitektur yang diharapkan ditujukan untuk mendukung arsitektur vision serta target bisnis arsitektur yang sudah ditentukan pada presentasi sebelumnya itu KDR. Cakupan serta derajat kerincian yang akan didefinisikan sangat tergantung terhadap keterkaitan antar elemen data yang akan dicantumkan pada target maupun deskripsi arsitektur yang telah ada. Sampai sebisa mungkin
identifikasi sejumlah data arsitektur building blocks-nya dan gambaran dari arsitektur repositori. Jadi untuk mengembangkan target data arsitektur, kita harus melihat dari arsitektur vision maupun target bisnis arsitekturnya, serta meninjau dari arsitektur repositori pada fase mulai dari persiapan atau preliminary hingga bagian fase A arsitektur vision dan bisnis arsitektur telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di langkah keempat ini kita akan melakukan perform gap analysis. Di sini kita memverifikasi dari sisi internal model arsitektur kita terkait konsistensi dan akurasinya. Di langkah ini dibagi lagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, kita melakukan analisis terhadap trade-off untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi di berbagai views. Kemudian, kita memvalidasi apakah model arsitektur kita sudah mendukung prinsipal, objektif, dan constraint yang telah kita tetapkan di dokumen sebelumnya. Kemudian, perhatikan perubahan yang ditampilkan oleh model arsitektur yang kita definisikan di arsitektur repository terkait viewpoint-nya. Yang terakhir, uji model arsitektur ini terhadap completeness dari requirement yang telah kita tetapkan di dokumen sebelumnya. Untuk langkah yang kelima yaitu mendefinisikan kandidat roadmap atau mendefinisikan komponen-komponen dari kandidat roadmap. Nah, tadi kan kita sudah membuat baseline arsitektur, target arsitektur, dan sudah melakukan gap analysis juga. Nah, data roadmap ini diperlukan untuk kita menentukan prioritas aktivitas yang akan kita lakukan di fase-fase terkait. Kemudian, data arsitektur roadmap ini juga akan kita gunakan sebagai bahan dasar yang mendukung penjelasan lebih lanjut dari definisi-definisi lintas disiplin pada fase opportunities dan solution. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menyelesaikan dampak antar landscape arsitektur. Di tahapan ini, kita akan mengidentifikasi artefak-artefak arsitektur yang ada di yang dapat kita amati dari landscape arsitektur. Nah, artefak-artefak ini diidentifikasi berdasarkan apa? Yang pertama, apakah data arsitektur berdampak pada arsitektur yang sudah ada sebelumnya? Apakah perubahan terbaru berdampak pada data arsitektur? Kemudian, adakah peluang untuk memanfaatkan pekerjaan data arsitektur ini pada area lain di dalam organisasi? Kemudian, apakah data arsitektur ini mempengaruhi proyek lain yang termasuk yang direncanakan maupun yang sedang berlangsung? Kemudian, apakah data arsitektur ini terpengaruh dari proyek lain termasuk yang direncanakan maupun yang sedang berlangsung? Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan formalisasi. Di tahap ini kita melihat kesesuaian antara motivasi dari proyek arsitektur yang kita propose dengan statement of architecture work yang udah disepakati. Nah, di sini juga kita akan melakukan analisis terhadap dampak yang akan muncul terhadap bisnis arsitektur ataupun aplikasi arsitektur. Jika dampaknya signifikan, maka kita perlu meninjau kembali dari sisi bisnis arsitektur dan aplikasi arsitektur. Identifikasikan juga di area mana pada aplikasi arsitektur yang mungkin perlu diubah untuk memenuhi kebutuhan data arsitektur yang kita buat. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi singkat pada fase aplikasi arsitektur untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita juga melakukan identifikasi terhadap constraint yang perlu diterapkan pada fase selanjutnya yaitu di teknologi arsitektur. Halo semuanya, perkenalkan lagi. Nama saya Farabi, NIM 1827045. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya mengenai arsitektur data. Nah, pada step yang ke-8 ini itu finalize data arsitektur. Jadi di sini seperti namanya kita memfinalisasi arsitektur data yang kita akan bangun. Nah, di sini ada beberapa step. Itu yang pertama adalah select. Select ini kita memilih standar dari building blocks
dari arsitektur data yang akan kita buat. Jadi di sini juga kita mereuse sebisa mungkin dari reference model yang sudah ada di arsitektur repository. Habis itu yang kedua itu dokumen. Dokumen ini kita istilahnya mendokumentasi secara lengkap dari setiap building block yang kita pilih. Habis itu yang ketiga adalah conduct. Di sini kita melakukan file cross check dari seluruh arsitektur yang kita buat dengan business requirement di awal, untuk rasionalisasi juga terhadap building block yang kita pilih. Itu yang keempat adalah dokumen lagi. Jadi dokumen yang di sini adalah dokumentasi final requirement traceability report. Di sini kita mendokumentasikan keterlacakan dari final requirement yang sudah kita buat. Terus itu untuk yang kelima adalah dokumen lagi. Tapi dokumen di sini adalah lebih kira mendokumentasikan mapping dari arsitektur yang sudah ada di arsitektur repository, dari building blocks yang telah dipilih, dan mengidentifikasikan apa saja yang bisa di reuse dan dipublish melalui arsitektur repository gitu. Dan yang terakhir, finalize. Jadi kita memfinalisasi apa-apa saja yang telah kita perbuat di sini dengan cara gap analysis. Oke, kembali lagi bersama saya. Untuk step yang selanjutnya, step 9, step terakhir adalah create architecture definition document. Jadi di sini sebenarnya lebih ke arah kita menambahkan bagian dari arsitektur data ke dokumen architecture definition yang telah kita buat sebelumnya di fase bisnis. Jadi di sini kita juga menambahkan rasionalisasi dari kita memilih kita mengapa memilih building blocks yang kita sudah pilih sebelumnya untuk arsitektur data. Nah, apa-apa saja sih yang ditambahkan di sini di bagian arsitektur datanya? Nah, itu adalah yang pertama business data model, yang kedua ada logical data model, yang ketiga ada data management process model, yang keempat ada data entity slash business function matrix, yang kelima ada data interoperability requirements. Nah, lainnya jika memang diperlukan, bisa saja kita menambahkan beberapa laporan atau grafik yang telah dibuat dari modeling tools yang kita pilih untuk setidaknya memberikan gambaran inti dari arsitektur data yang kita akan buat gitu. Nah, tidak lupa kita merouting nih dokumen ini untuk review dari stakeholder, untuk direview dari stakeholder yang relevan gitu, dan memberikan feedback. Telah selesai untuk step-step dalam membuat arsitektur data. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa output dari data arsitektur. Itu yang pertama, itu adalah pernyataan pekerjaan arsitektur, diperbaharui jika perlu. Itu yang kedua, ada arsitektur data baseline versi 1 jika sesuai. Yang ketiga, ada prinsip data yang divalidasi atau prinsip data baru jika dihasilkan di sini. Yang keempat, ada arsitektur data target. Setelah kita membuat baseline datanya seperti apa, kita membuat targetnya seperti apa. Habis itu kita membuat sudut pandang perhatian stakeholder kunci. Jadi di sini kita juga memasukkan beberapa sudut pandang dari stakeholder. Itu yang keenam, ada pandangan yang berhubungan dengan sudut pandang yang dipilih. Pandangannya apa aja? Itu yang ketujuh, ada hasil analisis gap. Jadi di sini
setelah kita mengenal baseline-nya seperti apa, targetnya seperti apa, nah kita di situ analisis gap-nya dengan sudut pandang yang telah kita dapatkan. Lalu setelah melalui analisis gap itu, kita mendapatkan kebutuhan teknis yang relevan yang akan berlaku dalam evolusi siklus pengembangan arsitektur, terutama di data ya. Habis itu selanjutnya ada laporan arsitektur data, dan yang terakhir adalah analisis dampak ketika data arsitektur ini telah dijalankan dan sudah dibangun. Jadi itu sekian saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Terima kasih telah menonton.